Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait konsep validitas dan reliabilitas dan serta contohnya. Materi pertama yang akan saya bacakan sendiri. Pengertian validitas dan reliabilitas. Validitas adalah menilai seberapa akurat metode penelitian dalam proses mengukur apa yang ingin diukur. Penelitian yang memiliki validitas tinggi artinya adalah penelitian yang mempunyai hasil sesuai sifat, karakteristik, dan variasi nyata. Metode penelitian kuantitatif maupun kualitatif merupakan metode mempelajari fenomena nyata, artinya validitas data mengacu pada seberapa banyak fenomena yang akan diukur atau seberapa banyak informasi terkait yang turut serta pada hasil penelitian. Sedangkan reliabilitas menilai konsistensi media ukur jika hasil serupa bisa didapat secara konsisten dengan memakai metode serupa dalam keadaan sama, pengukuran tersebut dikatakan bisa diandalkan. Artinya, reliabilitas adalah kemampuan mengulang hasil tes untuk menghasilkan hasil serupa. Dalam hal ini, ada yang namanya koefisien reliabilitas, yaitu ukuran seberapa baik tes tersebut mengukur pencapaian. Ada banyak metode untuk melakukan uji reliabilitas seperti Cronbridge alpha, korelasi Pearson, formula Spearman-Brown, dan Cohen alpha. Yang kedua itu macam-macam validitas. Secara garis besar ada dua macam validitas, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Yang pertama yaitu validitas logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis, berarti dari kata logika atau validitas logis sering juga disebut sebagai analisis kualitatif, yaitu berupa penalaran atau penelaahan. Dengan demikian maka validitas logis untuk sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kondisi valid tersebut dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik, mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Sebagaimana pelaksanaan tugas lain, misalnya membuat sebuah karangan, jika penulisan sudah mengikuti aturan mengarang, tentu secara logis karangannya sudah baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka instrumen yang sudah disusun berdasarkan teori penyusunan instrumen secara logis sudah valid. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa validitas logis dapat dicapai apabila instrumen disusun mengikuti ketentuan yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa validitas logis tidak perlu diuji kondisinya, tetapi langsung diperoleh sesudah instrumen tersebut selesai disusun. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tarisa. Kepada Tarisa dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Bunga, yaitu selanjutnya B. Validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris, yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Sebagai contoh sehari-hari, seseorang dapat diakui jujur oleh masyarakat apabila dalam pengalaman dibuktikan bahwa orang tersebut memang jujur. Contoh lain, seseorang dapat dikatakan kreatif apabila dari pengalaman dibuktikan bahwa orang tersebut sudah banyak menghasilkan ide-ide baru yang diakui berbeda dari hal-hal yang sudah ada. Dari penjelasan dan contoh-contoh tersebut diketahui bahwa validitas empiris tidak dapat diperoleh hanya dengan menyusun instrumen berdasarkan ketentuan seperti halnya validitas logis, tetapi harus dibuktikan melalui pengalaman. Lanjut, Bang. Selanjutnya, jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas antar pemeriksa atau inter-rate reliability. Reliabilitas jenis ini terlihat jika pemeriksa yang berbeda memeriksa hasil tes yang hasilnya mirip atau sedikit berbeda variasinya. Dua cara terkait penggunaan reliabilitas antar pemeriksa adalah A. Menguji bagaimana kemiripan pemeriksa dalam mengkategorisasikan butir soal. Yang B, menguji bagaimana kemiripan pemeriksa dalam memberi skor butir soal. Reliabilitas jenis ini juga disebut inter-observer reliability atau intrucoder. Selanjutnya yang kedua, reliabilitas tes ulang atau
tes retest reliability. Reliabilitas jenis ini terlihat jika pemeriksa yang sama pada saat yang berlainan memperoleh hasil tes yang mirip. Reliabilitas dapat bervariasi karena pengaruh berbagai faktor, antara lain disebabkan bagaimana tanggapan seseorang terhadap suasana hatinya, adanya interupsi waktu pengambilan tes, dan sebagainya. Pada umumnya, semakin lama penundaan pemberian tes yang kedua, semakin besar variasi hasil tes. Suatu tes yang baik dapat menangani masalah seperti itu, sehingga hanya menghasilkan sedikit perbedaan pada hasilnya. Dengan kata lain, selang waktu pemberian tes tidak berpengaruh pada hasil tes. Yang ketiga, reliabilitas bentuk paralel atau parallel form reliability. Reliabilitas bentuk paralel dapat dilihat tatkala pada saat yang sama pemeriksaan-pemeriksaan yang berbeda melaksanakan pengujian tes yang berbeda dengan hasil yang mirip. Jenis-jenis pertanyaan pada tes berbeda tetapi memiliki konstruksi tes yang sama. Reliabilitas jenis ini digunakan untuk menilai hasil dari dua buah tes yang memiliki konstruksi yang sama. Penilaian bentuk paralel ini dapat dilaksanakan dalam kombinasi dengan metode lain. Misalnya metode belah dua. Metode belah dua membagi dua sejumlah butir-butir soal yang konstruksinya sama dan dilaksanakan pada kelompok siswa yang sama. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tarisa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rahayu. Kepada Rahayu dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu hubungan validitas dan reliabilitas. Hubungan validitas dan reliabilitas bisa dijabarkan sebagai berikut ini. Pengukuran yang andal tak selalu valid, artinya hasil yang didapat dari pengukuran mungkin bisa direproduksi kembali, tetapi hasilnya belum tentu benar. Pengukuran yang valid biasanya bisa diandalkan, artinya jika ada uji yang punya hasil akurat, uji tersebut harus bisa direproduksi ulang. Dalam kata lain, saat di suatu ukuran memiliki reliabilitas harus bisa direproduksikan ulang. Dalam kata lain, saat suatu ukuran memiliki reliabilitas, tes ulang yang baik dan konsisten, penelitian harus bisa lebih yakin bahwa nilai tersebut mewakili apa yang seharusnya. Akan tetapi, lebih dari itu, suatu ukuran bisa sangat andal, tetapi sama sekali tak memiliki validitas. Contoh validitas dan reliabilitas dalam hal ini adalah misalnya ada orang yang mengukur kepintaran orang lain dengan panjang pendeknya jari telunjuk. Lalu ia mengukur jarinya dibandingkan dengan orang lain. Alat ukur ini memang punya reliabilitas sangat baik, tetapi tak mungkin validitas apapun. Hal ini karena panjang telunjuk seseorang tak berkaitan dengan kepintaran orang tersebut. Materi selanjutnya yaitu perbedaan validitas dan reliabilitas. Validitas mengukur sejauh mana hasil bisa mengukur dengan benar apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas mengukur sejauh mana hasil yang sama bisa diulangi jika menggunakan kondisi yang sama. Validitas juga digunakan untuk memeriksa hasil seberapa baik dan sesuai dengan teori yang ada, dan juga ukuran lain dari konsep serupa. Sedangkan reliabilitas dipakai untuk memeriksa konsistensi hasil sepanjang waktu penelitian di berbagai tempat dan peneliti dan di seluruh bagian uji itu tersendiri. Selanjutnya, Terima kasih kepada Rahayu. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Kepada Dea dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu contoh validitas dan reliabilitas. Contoh pertama, dokter menggunakan sebuah kuesioner gejala untuk memberi diagnosis pada pasien dengan kondisi medis jangka panjang. Dokter yang lain memakai kuesioner yang sama dan pasien yang sama, tetapi mendapatkan diagnosa berbeda. Hal tersebut artinya kuesioner tersebut mempunyai reliabilitas rendah sebagai tolak ukur kondisi penyakit pasien. Jika kuesioner tersebut memberi hasil diagnosis yang andal atau sama saat dijawab pada waktu berbeda dan dokter berbeda,
maka hal tersebut menunjukkan kuesioner itu punya validitas tinggi sebagai tolak ukur kondisi medis. Akan tetapi, reliabilitas saja tak cukup untuk memastikan validitas. Meski sebuah tes dapat diandalkan, tes tersebut mungkin tak secara akurat bisa mencerminkan situasi sebenarnya. Contoh kedua, sebuah sampel cairan diukur suhunya beberapa kali dalam kondisi yang sama. Termometer menunjukkan suhu yang sama setiap dilakukan uji. Artinya hasilnya bisa dibilang reliable. Jika termometer menampilkan suhu yang berbeda dalam setiap uji, meski kondisi sama untuk memastikan suhu sampel tetap sama, termometer tersebut mungkin tidak berfungsi dengan baik. Artinya pengukurannya tidak valid. Termometer yang digunakan untuk menguji sampel tersebut memberi hasil yang reliable. Akan tetapi, termometer belum terkalibrasi dengan benar. Kemudian hasil yang didapat 2 derajat lebih rendah dari nilai sebenarnya. Artinya pengukuran tersebut tidak valid. Baiklah, terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Terima kasih kepada Dea. Jadi dapat kami simpulkan bahwa validitas merupakan syarat yang terpenting dalam suatu alat evaluasi. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, validitas lebih menekankan pada alat pengukuran atau pengamatan, sedangkan reliabilitas mengarah kepada keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Koefisien reliabilitas mengindikasikan adanya stabilitas skor yang didapat oleh individu yang merefleksikan adanya proses reproduksi skor. Skor disebut stabil bila skor yang didapat pada suatu waktu dan pada waktu yang lain hasilnya relatif sama. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.